Assalamualaikum. Alhamdulillah. Rasul liyudhi wa asyhadu an la wahdahu la syarika iqraran bi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwan, kita agar senantiasa Allah, kita jaga adab dalam bermajlis rai agar tetap tan la haula kelas mutabah seseorang kaumahan dan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Allahumma amin. Rahimah. Yaitu datai wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ada persaksian berdasarkan makna lughatan syar'an maupun para as-salafus salih secara etimologi lughatan, syar'an secara dalil dalam Islam secara makna syar'i, dan yang ketiga secara tafsir salafus salih ketika mendapatkan syahadah di dalam dalil, maka kesimpulannya mengandung 3 poin. Pertama, i'tiqad. Kedua, at-taqaddum. Ketiga, al-ikhbar. Al-i'tiqad, keyakinan. At-taqaddum, pengucapan. Dan al-ikhbar, pengkabaran.
Seputar itulah makna-makna yang ada dalam bahasa Arab, syariat Islam maupun tafsir as-salaf ketika kita hendak memahami makna asy-syahadah, persaksian. Al-i'tiqad maksudnya keyakinan terhadap isi persaksian. Kemudian at-takallum maksudnya namanya bersaksi, mengucapkan apa yang dipersaksikan dalam hati. Dan al-ikhbar, persaksian mengandung pemberitaan kepada orang lain, pengkabaran kepada orang lain. Sehingga lafaz yang sering kita ucapkan, setiap hari kita ucapkan asyhadu di dalam salat-salat kita, adzan-adzan kita, ini sebetulnya sepadan dengan asyhadu, sepadan dengan a'taqidu, i'tiqad, saya meyakini, atakallamu, dan saya mengucapkan, wa ukhbiru, serta saya mengkabarkan. Itu 3 poin tersebut semuanya terkandung dalam asyhadu. Maka hadirkan ini dalam hati Anda ketika bertasyahud di dalam salat. Misalnya, asyhadu itu maknanya saya meyakini apa yang akan saya sampaikan dalam persaksian setelah kata asyhadu. Atakallamu, saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dan setelah mengucapkan la ilaha illallah dan al-ikhbar, saya kabarkan. Kemudian mana an, asyhadu, setelah itu an. An ini huruf yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan huruf tafsir. Jadi huruf tafsiriyah. Cirinya apa? Sebuah huruf dikatakan huruf tafsiriyah dalam bahasa Arab, kalimat sesudah an itu menafsirkan sebelum an. Ketika seorang mengucapkan asyhadu, saya bersaksi, apa yang dipersaksikan? Maka diterangkan, ditafsirkan, dijelaskan pada kalimat sesudahan apa yang dipersaksikan tersebut. Sehingga dari sinilah muncul terjemahan bahwa. Jadi mengapa an diartikan bahwa pada konteks ini? Karena memang huruf an di sini an tafsiriyah. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma'ruf, ini kalimat tauhid, inti dari ajaran agama Islam, dasar dari ajaran agama Islam. Allah ciptakan kita dalam rangka untuk mentauhidkannya, mengamalkan, meyakini, mengilmui serta mengamalkan la ilaha illallah ini. Di dalamnya terkandung sebagaimana ma'ruf dalam pelajaran-pelajaran tauhidul uluhiyah, di dalamnya terkandung 2 rukun. Yang pertama rukun nafi, an-nafyu, dalam bahasa kita lisan Indonesia nafi mestinya an-nafyu atau nafyun. Lalu yang kedua al-itsbat, rukun an-nafyu peniadaan, al-itsbat penetapan. Tidaklah dikatakan tauhid kecuali dengan 2 sekaligus. Tidaklah dikatakan
nafi saja itu tauhid dan tidak dikatakan itsbat saja itu tauhid. Tauhid harus gabungan nafi dan itsbat. Oleh karena itu syahadat seorang muslim tidak cukup hanya itsbat saja. Asyhadu annallaha ilah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya Allah itu Tuhan. Tidak cukup itu. Karena tidak menutup pintu kesyirikan. Belumlah mengandung makna pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nafi juga bukan tauhid, nafi saja juga bukan tauhid. Misalnya seorang mengucapkan wa asyhadu an la ilaha, itu bukan tauhid. Sehingga tauhid itu gabungan nafi dan itsbat. Adapun nafi dan itsbat masing-masing mengandung 2 poin. Peniadaan mengandung 2 poin, penetapan mengandung 2 poin. Yaitu meniadakan seluruh sembahan selain Allah dan meniadakan penujuan ibadah kepada selain Allah. Itulah kandungan nafi dalam la ilaha illallah. Meniadakan sembahan selain Allah dan meniadakan penujuan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan itsbat juga demikian mengandung 2. Penetapan satu-satunya sembahan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, dan penetapan penujuan ibadah hanya kepada Allah. Tinggal dibalik saja. Kalau sudah paham nafi mengandung 2, maka itsbat tinggal dibalik aja. Penetapan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, dan penetapan penujuan ibadah hanya kepada Allah semata. Itulah makna la ilaha illallah, yang kemudian ditafsirkan dengan tafsiran yang ringkas dan masyhur, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Baik. Berikutnya, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ada tuntutannya. Berarti dia tertuntut untuk mencintai Allah. Nggak mungkin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dengan benar kok benci Allah. Yang kedua, tertuntut dia mencintai ajaran Allah, yaitu tauhid. Dan sebaliknya, wajib dia membenci musuh Allah. Kalau tadi mencintai Allah wajib dalam ucapan asyhadu an la ilaha illallah, maka membenci musuh Allah juga wajib. Dan wajib pula membenci lawan dari ajaran Allah, lawan dari tauhid, yaitu syirik. Itulah kandungan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Sebagaimana wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nanti setelah ini. Di dalamnya ada tuntutan wajib kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajarannya, yaitu as-sunnah. Maka wajib pula kita membenci orang yang musuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib pula kita membenci lawan dari ajaran beliau. Apa lawan dari as-sunnah? Yaitu bid'ah. Itulah yang ada dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pula yang kita hadirkan dalam salat-salat kita, dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, saya wajib mencintai tauhid, wajib membenci syirik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya wajib mencintai sunnah, as-sunnah, dan saya wajib membenci lawan dari as-sunnah, al-bid'ah.
Sebagaimana kandungan asyhadu an la ilaha illallah juga menuntut kita wajib mencintai ahlu tauhid dan juga membenci ahlu syirk, tentu dengan batasan-batasan syar'i yang sudah terdapat di dalam, yang sudah ada di dalam ajaran agama Islam yang mulia ini. Jadi namanya membenci sesuatu yang dimurkai oleh Allah, baik perbuatan maupun pelakunya, maka ini harus sesuai dengan aturan dalam agama Islam. Tidak boleh, maksudnya tidak boleh apa? Ifrat atau tafrid, yaitu melampaui batasan syariat atau mengurangi batasan syariat. Tidak selalu namanya membenci sesuatu itu buruk atau salah. Bahkan ada yang membenci sesuatu itu yang baik, dan bahkan semua ajaran-ajaran di dalam baik di dalam ajaran agama Islam maupun ajaran-ajaran non agama Islam pasti ada apa? Pasti ada aturan atau ajaran tentang kebencian yang menurut masing-masing itu sebuah kebenaran. Tidak ada satupun yang mengatakan dari ajaran agama apapun, kalau seseorang mencela Tuhannya masing-masing, lalu dikatakan kita tidak boleh membenci orang tersebut. Tidak ada. Pastilah kalau ada yang menghina Tuhan, agama apapun juga, maka ajaran dalam agama itu pasti membenci orang yang menghina tadi, pelaku yang menghina tadi. Ini menunjukkan bahwa tidak setiap kebencian itu salah. Memang benar ada kebencian, ujaran kebencian yang salah. Tetapi tidak setiap kebencian maka itu salah. Bahkan siapapun, manusia manapun, rata-rata punya kebencian yang itu disepakati oleh semua. Yang itu disepakati oleh semua. Contoh misalnya, seseorang tanpa salah lalu dibunuh. Semua, saya rasa orang manusia yang berakal waras pasti membenci pelakunya dan tidak membenarkan perbuatan pelakunya, karena tanpa alasan yang hak lalu membunuh, mengambil hartanya, memperkosa, na'udzubillah misalnya. Itu adalah perkara-perkara yang kebencian yang disepakati oleh rata-rata manusia yang berakal sehat. Baik, oleh karena itu di dalam Islam ada ajaran mencintai atau yang disebut dengan al-wala, dan ada ajaran kebencian yang disebut dengan al-bara. Tetapi penerapannya harus menghindari ifrat, ghulu, berlebihan, yang disilakan dengan oleh orang-orang kebanyakan radikal. Radikal itulah yang berlebihan. Hindari pula yang teledor, atau dalam bahasa ilmu syar'i adalah ifrat dan tafrid. Dibahasakan, diistilahkan seperti itu dalam bahasan ilmu syar'i. Ifrat adalah
melampaui batasan syariat, ghulu, berlebihan, radikal, sedangkan tafrid mengurangi batasan syariat, teledor. Maka dalam wala dan bara penerapannya tidak boleh melampaui batasan syariat, tidak boleh mengurangi batasan syariat. Tidak boleh radikal, tapi juga tidak boleh liberal apa-apa, boleh sehingga apa-apa tidak ada sedikit pun kebencian. Ini pun juga salah. Yang benar adalah moderat, tengah-tengah, wastiyah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah juga wastiyah. Baik, berikutnya wahdahu. Wahdahu. Wahdahu dan la syarikalah ini penegasan semuanya. Kalau wahdahu itu penegasan terhadap rukun itsbat. Sedangkan la syarikalah penegasan terhadap rukun nafi. Tanpa wahdahu dan la syarikalah sebetulnya sudah cukup. La ilaha illallah itu sudah cukup menggambarkan tauhid karena gabungan nafi dan itsbat. Tetapi dengan adanya wahdahu dan la syarikalah ini karena penegasan semakin mengokohkan persaksian dan keyakinan seseorang yang bersaksi. Wahdahu semata ini penegasan terhadap illallah. Rukun itsbat dalam la ilaha illallah ada pada illallah. Dan la syarikalah penegasan terhadap rukun nafi dalam la ilaha illallah adalah la ilaha. Tidak ada sekutu bagi Allah. La syarikalah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Berarti semata ini penegasan kecuali Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, penegasan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Seluruh Tuhan selain Allah itu batil. Tidak boleh Allah dipersekutukan dengan Tuhan selain Allah. Dengan siapapun dan apapun selain Allah. Inilah makna wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi artinya adalah sebagai penetapan dengan hati dan lisan. Iqraran, penetapan. Dengan apa menetapkan hati dan lisan? Yaitu menetapkan tentang la ilaha illallah. Sehingga kata iqraran bihi wa tauhidiyah juga iqraran bihi juga penetapan. Penetapan apa? Saya ulangi, penegasan. Penegasan apa? Terhadap makna asyhadu. Saya bersaksi. Itu ditegaskan dengan saya tetapkan dengan hati dan lisan. Begitu ibaratnya iqraran bihi itu. Padahal penetapan dengan hati dan lisan itu ada di dalam asyhadu. Karena asyhadu itu apa tadi? Ada 3. A'taq itu atakallamu dan ukhwiru. Maka ada di dalam iqraran bihi, ada dalam iqraran bihi ini ada dalam asyhadu. Sehingga fungsi dari iqraran bihi adalah penegasan asyhadu. Kemudian wa tauhida ini juga penegasan. Wa tauhida artinya dan pengesaan, maksudnya penegasan dari la ilaha illallah, yaitu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, beribadah hanya kepada Allah semata. Sehingga lihat ada berapa penegas dalam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Ada 4 penegas. 1 wahdahu, penegas itsbat. 2 la syarikalah, penegas nafi.
kemudian iqraran bihi penegas asyhadu, dan wa tauhida penegas la ilaha illallah. Rahasia ataupun hikmah di balik penegasan demi penegasan untuk satu makna, yaitu persaksian la ilaha illallah. Apakah itu rahasia hikmahnya? Demikianlah karakteristik keyakinan. Butuh diulang-ulang. Butuh ditegaskan dan ditegaskan. Butuh diulang dan diulang. Agar mengakar dalam hati. Kuat, tidak terlepas dari hati. Keyakinan yang hak tersebut. Wong dalam masalah-masalah yang keseharian, yang sederhana saja, banyak yang butuh pengulangan, padahal kita sudah tahu. Apalagi masalah tauhid, inti dari ajaran agama Islam. Pokok dari ajaran agama Islam, dasar dari agama Islam, maka butuh pengulangan. Sehingga sebetulnya seseorang itu perlu untuk memurojaah pelajaran-pelajaran tauhid. Tidak hanya cukup misalnya saya kan sudah khatam Thalathatul Usul. Ini kenapa saya harus ngaji lagi? Kenapa saya harus memurojaah lagi? Mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah pernah saya dapatkan. Itu kan pelajaran dasar dulu, saya sudah pernah ngaji, saya sudah pernah baca bukunya, saya sudah perlu diulang-ulang karena memang karakteristik keyakinan itu perlu diulang-ulang agar mengkristal, mengokoh di dalam hati seseorang. Jangankan permasalahan keyakinan yang mendasar tauhid, perlu dimurojaah, dipelajari kembali, dihafal kembali, diingat kembali. Masalah-masalah keseharian yang sederhana saja kita banyak dapatkan manusia mengulang-ulang. Contoh, ini saat hujan ya. Masuk masjid, kemudian ada papan pengumuman kecil, awas licin. Loh, kita itu tahu kalau ada air di situ licin, tapi masih diingatkan, awas licin. Contoh lagi misalnya, dan diulang-ulang karena itu taruh di situ terus supaya diulang-ulang dibaca. Contoh sederhana misalnya, Anda sedang safar di luar kota, ada jalan naik, jalan turun, ada rambu-rambu jalan naik, jalan turun. Siapa yang nggak tahu akal yang sehat kalau ada jalan naik? Ini jalan naik nggak usah diberitahu pun kita juga tahu. Jalan naik, jalan turun. Tetapi begitulah manusia butuh diingatkan, diulang-ulang peringatan tersebut, terutama hal-hal yang penting. Apalagi ajaran yang terpenting, jangan bosan-bosan belajar tauhid. Baik tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat, terutama lagi tauhidul uluhiyah. Terus seandainya sudah belajar Thalathatul Usul, ingin belajar yang konten yang sama, bisa dengan kitab yang lain yang kontennya sama, atau bahkan mengulang kembali dari awal dengan penjelasan syarah yang lainnya. Karena namanya keyakinan bukan hanya pemahaman. Saya sudah ngerti, kan begitu. Orang yang malas untuk murojaah, saya sudah tahu, artinya saya sudah mengerti tentang isi Thalathatul Usul. Kenapa harus belajar kembali? Ketahuilah keyakinan bukan sama dengan pemahaman saja. Keyakinan itu pemahaman plus. Bukan hanya sekedar paham saja, tapi bagaimana mengakar dalam hati sehingga berbuah di lisan dan amalan anggota tubuh lahiriah yang lainnya. Bisa berbuah akhlak yang baik. Baik. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Berarti ini persaksian tentang apa? Satu, risalah, kerasulan. Dua, tentang ubudiyah, kehambaan, status hambanya, status hamba, status Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hamba Allah. Ini sekali lagi menghindarkan pengucapnya dari dua penyakit besar dalam beragama Islam. Dalam hal apapun, keyakinankah, muamalahkah, akhlakkah, ibadahkah, pokoknya dalam seluruh ajaran agama Islam ada dua penyakit besar dalam pelaksanaan dan pemahaman ajaran agama Islam. Kalau enggak ifrat, ya tafrid. Ifrat tadi ghulu, melampaui batasan syariat, berlebihan. Tafrid ya mengurangi batasan syariat. Teledor. Dalam hal apapun. Ini catat besar-besar ini. Karena rata-rata masing-masing kita ada kecondongan. Saya ini tipenya orang yang kencang misalnya. Oh, kalau saya tipenya orang yang dablak misalnya. Kalau kencang ini berarti ke ifrat, kalau dablak berarti ke tafrid. Apapun, dalam masalah apapun. Dalam masalah keyakinan ada yang hulu, berlebihan. Sehingga sampai jadi radikal atau teroris. Dalam masalah keyakinan juga ada yang teledor, sampai jadi liberalis. Membolehkan segala sesuatu, dan seterusnya. Dalam masalah akhlak juga begitu. Ada yang ifrat, ada yang tafrid. Sampai pun perincian tentang akhlak. Misalnya dermawan. Dermawan ada yang berlebihan. Ifrat, nggak boleh. Dermawan ada pula yang dalam masalah dermawan, pengamalan kedermawanan, ada yang tafrid. Sehingga seorang itu pelit. Dalam masalah yang lain, semua. Baik dalam memahami ajaran agama Islam ada yang ifrat dan ada yang tafrid, maupun dalam pelaksanaan, pengamalan. Ada yang ifrat dan ada yang tafrid. Maka syaitan itu menggodanya lewat pintu yang terdekat. Kalau melihat seorang itu sukanya pengajian, sukanya taklim, kalau digoda mabuk ya sulit. Digoda zina sulit. Tapi begitu juga sebaliknya, orang sukanya maksiat, ke tempat-tempat maksiat, bergaul dengan orang-orang yang pelaku maksiat, diajak ngafal salatul usul, berserta dalil-dalilnya, dan wajudalalah alasan pengambilan dalil ya, supaya berlebihan jadi teroris ya sulit. Wong sholat aja nggak mau, puasa Ramadan ditinggalkan, kok suruh duduk berjam-jam di majelis ilmu syar'i, suruh ngafal lagi. Sampai tujuannya berlebihan sehingga pemahamannya salah, menjadi radikal. Ini apa? Sulit. Maka syaitan itu ngelihat tipe kita masing-masing. Nah, kita tipe yang mana? Hati-hati. Kalau tipe yang suka teledor, maka imbangi. Untuk sampai ke moderat, yaitu ke tengah-tengah wasatiyah antara ifrat dan tafrid. Kalau tipe yang suka berlebihan, maka kurangi. Sehingga sampai pada tengah-tengah. Bagaimana kita bisa mengetahui suatu permasalahan dalam ajaran agama Islam di tengah-tengah? Kembalikan kepada manhaj salaful ummah. As-salafus saleh, bagaimana memahami dalil tersebut dan mempraktekannya. Bagaimana as-salafus saleh memahami tentang konsep kedermawanan misalnya, dan pengamalannya. Sehingga kita tidak terjebak dalam ifrat maupun tafrid. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah salafus saleh memahami tentang pelaku dosa besar. Apakah mengkafirkan atau tidak? Sehingga kita terhindar dari ifrat dan tafrid. Kembalikan kepada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin
Setelah tentunya yang pertama kali adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam hadis ini. Baik, ini pun juga begitu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Kata-kata abduhu ini supaya kita tidak ifrat. Kata wa rasuluhu supaya kita tidak tafrid. Mensikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa ifrat, bisa tafrid. Yang bagus adalah tengah-tengah. Menggabungkan antara abduhu wa rasuluhu ini. Orang itu kalau tafrid berlebihan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa sampai menyembah beliau. Syair-syair yang dilantunkan untuk memuji beliau berlebihan sampai mengkultuskan. Ini namanya bertentangan dengan syahadat yang kedua dari seorang muslim, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Beliau memang seorang utusan Allah. Tetapi jangan lupa beliau itu abdun yang tugasnya abadah ya'budu ibadatan, menyembah Allah semata, bukan ma'budun sesembahan, bukan Tuhan beliau, sehingga nggak boleh dikultuskan, dituhankan maksudnya. Sedangkan wa rasuluhu juga begitu, meskipun beliau adalah manusia sebagaimana kita pun juga manusia, tetapi beliau punya kelebihan yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Beliau adalah utusan Allah terbaik bahkan. Bukan hanya utusan Allah, tapi terbaik, paling mulia. Maka tidak boleh kita samakan dengan manusia yang lainnya, bahkan tidak boleh kita samakan dengan Rasul yang lainnya, karena beliau adalah afdalur rusul alaihi wassalatu wassalam. Para Rasul yang paling mulia. Oleh karena itu tidak benar orang yang meranking dalam polling pendapat misalnya, atau yang semisal itu, meranking orang terhebat di dunia, fulan A yang kafir, fulan B yang ilmuwan dunia, yang ketiga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membatalkan syahadat yang kedua, melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah berarti yang tafrid apa ifrat? Kalau ada polling yang seperti ini, tafrid apa ifrat? Tafrid, teledor, mengurangi batasan syariat. Tetapi yang bikin syair sampai mengkultuskan beliau, memuji beliau dengan berlebihan sampai menuhankan beliau, maka ini ifrat. Sebaik-baik, saya ulangi, yang benar adalah moderat, wastiyah antara ifrat dan tafrid, yaitu tercermin dalam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Insya Allah jika kita dalam setiap mengilmui ajaran agama Islam, dalam setiap mengamalkan ajaran agama Islam, baik dalam akidah, berakhlak, bermuamalah, beribadah, itu kita selalu ada dalam kewaspadaan supaya enggak ifrat dan enggak tafrid, Allah akan beri taufik kita. Sampai pun dalam mensikapi perselisihan di antara kita dengan teman-teman kita atau dengan saudara kita, maka hindari, jangan-jangan saya ifrat. Memang saya ada sisi benarnya, tapi bisa jadi saya ada sisi salahnya dari sisi ifrat.
pada hal ini atau pada perkara ini dan ini, atau saya ada tafridnya. Nggak boleh berlebihan, tapi juga nggak boleh teledor. Biasakan untuk tidak ifrat dan tidak tafrid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, berarti wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wajib membenci musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta wajib mencintai ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sunnah, dan wajib mencintai ahlu sunnah, orang yang memahami as-sunnah dan mengamalkannya. Wajib pula membenci lawan dari as-sunnah, yaitu bid'ah, dan wajib pula membenci al-bid'ah sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Begitu walak dan barok yang ada dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadirkan ini dalam hati kita ketika kita mengucapkan dalam tasyahud dalam salat kita, sehingga salat itu khusyuk. Kalau khusyuk, maka tanha anil fahsya wal munkar. Salat Anda mencegah Anda dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau selama ini kurang mencegah, salat Anda kurang mencegah dari perbuatan, salat kita kurang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka periksa kekhusyuan, keikhlasan, khusyuk, ikhlas, mutaba'ah, begitu maksudnya. Maka inilah yang bukan hanya khusus saja, inilah yang apa? Yang mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Biasakan dalam sholat kita, saya ini termasuk yang ifrat, berlebihan dalam sholat, atau tafrid, atau mengurangi, teledor, karena hanya refleks lisan. Allahu Akbar sampai salam itu banyak refleks lisan. Kenapa? Banyak arti yang nggak tahu. Apalagi syarah, apalagi fawaid ilmiah dari wajburni, warfa'ni misalnya. Artinya saja wajburni apa ya? Pernah baca tapi lupa sudah. Lah kamu tiap hari mengucapkan. Ya ini tafrid. Tidak selayaknya seorang muslim ucapan zikir harian yang dia ucapkan artinya saja nggak tahu. Bagaimana syarahnya, bagaimana fawaid ilmiah, fawaid imaniyah, fawaid akhlakiyah. Bagaimana bisa sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar kalau hanya sekedar refleks lisan sementara hati kemana-mana. Faedah penggabungan dua sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat kerasulan dan sifat ubudiyah, kehambaan. Rahasia digabungkannya adalah kedua sifat ini adalah sifat-sifat yang paling mulia, termasuk sifat-sifat yang paling mulia yang ada pada seorang hamba Allah. Menjadi Rasul tentu sifat yang paling mulia. Bagaimana dengan menjadi hamba Allah? Artinya dia benar-benar merealisasikan penghambaan, ubudiyah, peribadatan kepada Allah semata, sehingga dia saleh, bertakwa. Maka ini pun sifat apa? Sifat yang paling mulia. Sehingga karena dua-duanya termasuk sifat yang paling mulia, maka pantas digabungkan dalam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Sehingga jangan malu ketika
seseorang menyatakan dirinya seorang santri atau mahasantri. Jangan merasa itu bukan sifat yang nggak keren. Kalau santri benar-benar profil yang mengilmui ilmu syar'i dan mengamalkannya, maka inilah sifat ubudiyah, penghambaan. Kemudian digabungkan abduhu wa rasuluhu, faedah berikutnya, faedah penggabungan berikutnya adalah supaya tidak ifrat dan tafrid. Lalu apa rahasia digabungkannya syahadat yang pertama dengan syahadat yang kedua? Seperti dalam azan digabungkan asyhadu an la ilaha illallah dan syahadat yang kedua, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seperti dalam sholat digabungkan, seperti dalam khutbatul hajah digabungkan. Seperti ketika seorang masuk ke dalam agama Islam digabungkan dua syahadat ini. Apa faedah penggabungannya? Faedah penggabungannya adalah menunjukkan keduanya ini perkara yang harus ada. Tidak boleh seorang hamba mencukupkan satu syahadat saja. Seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah enggak mau mempersaksikan Muhammad adalah utusan Allah, maka dia bukanlah seorang muslim. Sebagaimana dia mempersaksikan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi enggak mau asyhadu an la ilaha illallah, mempersaksikan bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Allah, maka dia bukan seorang muslim juga. Dua syahadat ini harus ada semuanya pada diri seorang muslim. Satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sallallahu alaihi, berkata penulis rahimallahu ta'ala, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala dalam Wasitiyah ini, sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan cara bacanya, bukan sallallahu, tapi sholla. Bukan sholla, tetapi sholla. Baru kalau Allah, Allah cara bacanya. Bukan Allah. Begitu dalam ilmu tajwid. Tetapi untuk sholla dalam ilmu tajwid bukan sholla. Lam berfathah. Kalau bukan pada lafzul jalalah seperti dalam bukan pada lafzul jalalah yaitu yang ada pada sholla ini, maka cara bacanya la bukan lo. Jangan ke bawah dengan lam berfathah yang ada pada lafzul jalalah sehingga menjadi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sallallahu, shalla baru Allahu. Ini mungkin faedah ilmiah yang jarang didapatkan. Oleh karena itu catat, ingat baik-baik. Karena ini kita butuhkan setiap hari itu. Kita butuhkan dalam kehidupan seorang muslim. Terutama ketika hari Jumat kita disyariatkan untuk bersalawat, bersalam. Di antara faedah berikutnya yang mungkin sebagian orang kurang perhatian atau tidak mengetahui, gabungan salawat dan salam itu satu jenis mengikuti jenis katanya. Kalau katanya itu fi'il madhi, pada sholanya, ya pada salamnya juga fi'il madhi, wasallama. Kalau salawatnya itu fi'il amr, sholli, ya salamnya fi'il amr, salim. Ini kadang nggak perhatian sebagian orang, kadang nggak paham. Dibaca salim apa salam?
lihat salawatnya pakai apa, jenis katanya. Allahumma sholli ya wasallim. Karena amr dan amr. Sallallahu alaihi wasallam. Ya sholla dengan sallama. Maldi dengan maldi. Kalau masdar dengan masdar. Wassalatu wassalamu. As-salatu wassalamu. Masdar dengan masdar. Sallallahu alaihi ini berarti apa? Semoga Allah bersalawat atas beliau. As-salatu mufradnya, jamaknya as-salawatu itu secara bahasa doa. Adapun yang dimaksud salawat pada kalimat ini, sallallahu alaihi, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Aliyah rahimahullah dalam kitab Sahihul Bukhari. Beliau menyatakan salawat Allah atas Rasulnya adalah pujian Allah di sisi malaikat muqarrabin. Pujian Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi malaikat muqarrabin. Itulah salawat kalau dari Allah kepada hambanya. Artinya apa? Allah memuji. Jadi sesekali atau bahkan biasakan ketika menerjemahkan salawat dan salam, itu enggak semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak senantiasa seperti itu. Nanti enggak ada edukasi kepada jamaah. Terus enggak paham apa makna salawat itu. Sesekali bahkan biasakan untuk merubah kalimat itu, semoga salawat dan salam tercurahkan, itu diganti aja. Untuk edukasi, itu pengajaran agar orang pada paham apa makna salawat. Semoga Allah memuji, begitu. Semoga Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau itu salawat untuk beliau, di sisi malaikat muqarrabin. Dan shalla ini fi'il madhi, berarti zahirnya secara eksplisit menggambarkan pengkabaran, karena kan telah lalu. Inilah yang disilakan dengan khobar secara lafadz. Tetapi maknanya insya. Al-khobaru lafdhan wal insya'u ma'nan. Shalla ini jenis kalimat yang masuk dalam kategori secara lafadz dia memang khobar, tetapi secara makna dia insya. Secara lafadz eksplisit memang mengkabarkan, tetapi bukanlah maksudnya mengkabarkan bahwa Allah telah bersalawat atas Rasulnya. Walaupun kenyataannya demikian, tapi maksudnya di sini adalah insya. Insya itu apa? Satu kalimat yang tidak bisa dinilai sebagai benar atau salah. Saya ulangi, satu kalimat yang tidak insya adalah satu kalimat yang tidak bisa dinilai dusta atau tidak. Tetapi kalau khobar, satu kalimat yang bisa dinilai dusta atau tidak. Itu di antara perbedaan khobar dan insya. Apa yang termasuk kategori kalimat insya? Seperti contohnya doa. Doa itu kan nggak bisa kita sifati dengan
Orang sedang berdoa, kamu dusta. Loh, saya tidak sedang mengkabarkan apa-apa. Tapi kalau mengkabarkan sesuatu bisa disifati dusta atau benar. Jadi ada kata semoganya. Dari mana kata semoga? Dari tadi. Karena sholat di sini masuk dalam secara lafaz itu khobar dan secara makna itu insya. Sehingga ada kata semoganya. Nah, ini saya berusaha untuk memulai mengajarkan kepada Anda, kepada antum-antuna untuk terbiasa secara ilmiah mempertanggungjawabkan terjemahan. Mengapa kok terjemahkan asyhadu an la ilaha illallah kok ada bahwanya? Ya dari mana? Harus ada teori ilmiahnya. Mengapa kok dikatakan semoga? Dari mana semoganya? Nah, pada sallallahu alaihi. Juga demikian. Ketika seseorang kemudian mengartikan semoga Allah memuji, dari mana kata memuji? Dan kalimat-kalimat yang sebelumnya yang sudah berlalu seperti pada bismillah. Dari mana ada makna hanya di situ? Hanya dengan menyebut, hanyanya dari mana? Seperti itu. Biasakan ilmiah di dalam menerjemahkan. Karena ilmu menerjemah ini sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sampai di fakultas umum pun, di universitas umum pun ada fakultas menerjemah, bukan jurusan. Sudah sampai pada fakultas, batas yang saya ingat, menerjemah. Berarti sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri, itu berarti ada definisi-definisinya, ada kaidah-kaidahnya, ada pembagian-pembagiannya, begitu. Sehingga rubah opini yang banyak orang ada pada benaknya, nerjemah itu urusan kamus saja. Pokoknya asal didampingi kamus selesai menerjemah. Tidak demikian. Menerjemah itu ada definisi-definisinya, kaidah-kaidahnya, pembagian-pembagiannya, ada menjadi disiplin ilmu tersendiri. Sehingga ketika Anda menyalahkan, salah kamu menerjemahkan ini, mana teorinya dalam ilmu menerjemah? Anda bisa lihat di YouTube kajiantauhid.com dan di website seingat Ana lupa di website Ana tampilkan atau tidak. 3 pengantar ilmu menerjemah. Yang pertama bekal menerjemah, sebatas yang jelas Ana ingat di YouTube Kajian Tauhid, channel Kajian Tauhid, bekal menerjemah. Kemudian pengantar ilmu menerjemah, judul videonya. Kemudian trik menerjemah. Kurang lebih itu. Agar Anda paham, menerjemah bukan urusan hanya sebatas kamus. Contoh misalnya, al-kalimah terbagi menjadi 3. Isim, fi'il, dan huruf. Fi'il, apa bahasa Indonesianya? Kata kerja. Saja salah. Dan itulah selama ini yang banyak ada pada benak kita. Kata fi'il hanya kata kerja. Padahal namanya menerjemah, makanya lihat 3 video tadi. Padahal namanya menerjemah, itu harus mencari padanan yang ada dalam antara bahasa target dengan bahasa sumber. Termasuk padanan istilah. Termasuk padanan istilah. Fi'il tidak selalu kata kerja.
Fi'il tidak selalu kata kerja. Sebagaimana isim. Apa isim? Kata benda. Tidak selalu kata benda. Banyak isim yang bukan kata benda. Karena menerjemah artinya Anda harus menguasai dua bahasa sekaligus. Bahasa sasaran dan bahasa sumber. Bahasa sumber, bahasa Arabnya, bahasa sasaran, bahasa Indonesianya. Sebagaimana Anda harus menguasai nahwu dan sorof, Anda juga harus menguasai dalam bahasa sumbernya ya. Anda juga dalam bahasa sasaran harus menguasai TBBI, tata bahasa baku Indonesia. Atau yang dulu disilakan dengan EYD. Anda harus menguasai KBBI. Bukan hanya kamus saja. Saya buktikan di sebagian 3 video tadi bentuk cara penerjemahan yang salah. Dan juga demikian saya buktikan bahwa penerjemah tidak hanya sekedar masalah kamus. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa ala alihi. Alihi wa sahbihi. Cara memaknai alihi ada 2 cara. Tergantung dia disebutkan bergandengan dengan apa. Kalau alihi disebutkan dengan pasangannya adalah atba'ihi, wa ala alihi wa atba'ihi, misalnya begitu. Yang arti atba'ihi adalah pengikut beliau. Maka alihi di sini kalau dipasangkan dengan atba'ihi maknanya adalah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bait jelas ada definisinya sendiri. Tetapi kalau disebutkan alihi itu sendirian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, langsung begitu. Sebutkan sendirian. Atau bersama dengan sahbihi atau ashabihi. Sahbihi dan ashabihi sama artinya, sahabatnya. Maka maknanya adalah para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas agama Islam. Yaitu kaum muslimin. Jadi alihi kalau setelah disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi itu kan alaihi itu kan hinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu disebutkan wa alihi sendirian, langsung wasallama, enggak ada yang disebutkan yang lainnya. Atau disebutkan bersama dengan sahbihi atau yang semisal itu yaitu ashabihi, maka makna alihi di sini bukan ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata, tapi tadi kalau yang pertama tadi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman ya, ada tambahan yang beriman. Kalau diiringi dengan atba'i tadi ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Kalau digandengkan dengan wasahbihi atau sendirian, maka bukan hanya ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman, tapi juga seluruh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di atas agama Islam. Kaum muslimin semuanya. Wasallama ini juga khobariyah lafzan wa talabiyah atau wa insya'iyah ma'nan. Secara lafaz khobar dan secara makna insya yaitu dalam hal ini talab, permintaan, doa. Sehingga makna wasallama itu sepadan dengan Allahumma sallimhu. Memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan beliau. Ya Allah selamatkan beliau. Itu makna wasallama. Assalam
adalah doa memohon keselamatan dari seluruh perkara yang dibenci, baik berupa aib, kekurangan maupun kebinasaan. Pokoknya doa keselamatan. Berarti sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya, ya Allah, pujilah beliau di sisi malaikat muqarrabin dan selamatkanlah beliau. Begitu ringkas kata. Jadi sesekali bahkan biasakan untuk kalimat semoga salawat dan salam tercurahkan itu diganti saja. Kalau agar apa? Agar kaum muslimin paham apa makna salawat dan salam. Ya, sesekali salawat dan salam, sesekali diganti maknanya, atau yang terbaik digabungkan salawat dan salam, yaitu maksudnya adalah pujian dan keselamatan, begitu. Taslimam mazida. Taslimam mazida. Yang diganti bukan salawat dan salamnya, maksudnya cara mengungkapkan penerjemahan salawat dan salam agar teredukasi kaum muslimin maknanya apa. Nah ini diganti dengan terjemahan yang pujian Allah dan keselamatan dari Allah tadi. Taslimam mazida. Tasliman maksudnya doa keselamatan. Doa kan sudah wasallama, iya. Penegasan. Mazida maksudnya tambahan. Doa keselamatan sesudah mendoakan dengan doa salawat. Begitu maksudnya. Kok ada taslimam mazida, maksudnya mazida kan tambahan. Tasliman doa keselamatan. Doa keselamatan mazida sebagai tambahan doa setelah doa salawat. Karena sebelum wassalama adalah sallallahu. Apa faedah digabungkan salawat dan salam? Satu, mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Adanya penggabungan salawat dan salam. Dua, karena maknanya ini berpasangan. Sholah itu pujian toh, kalau pujian berarti mendapatkan kebaikan. Husulul matlub, mendapatkan kebaikan yang dicari, yang diminta. Sedangkan salama itu pasangannya, yaitu hilangnya kemudaratan. Zawalul marhub, hilangnya sesuatu yang dikhawatirkan, ditakutkan. Sehingga pasangan, satu didapatkannya kebaikan pada salawat, dan pada assalam itu hilangnya kemudaratan. Itulah faedah digabungannya salawat dan salam. Sehingga seluruh kebaikan didapatkan, serta seluruh kemudaratan terhindari. Kan klop. Pasangannya. Amma ba'du. Amma ba'd. Ini kata-kata yang banyak kita dengar dari para ustadz, para ulama, dan banyak juga kita mengucapkan sendiri amma ba'd. Tapi tahukah Anda bahwa amma ba'd ini bukan sekedar rutinitas refleks lisan ketika membuka acara dan yang semisal itu. Karena kalau itu sebagai refleks lisan saja, khawatirnya nggak dapat pahala. Kalau perlu, Anda tulis hal-hal yang ucapan-ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin. Anda bisa tulis misalkan fikih ringkas amma ba'd.
supaya orang paham. Poin pertama tentang amma ba'd, ini sekali saya ajarkan, karena akan bertemu, Anda kan biasa bertemu dengan amma ba'd berkali-kali dalam berbagai kitab-kitab para ulama. Insya Allah semoga menjadi amal jariah bagi ana, Allahumma amin, dan antum pun juga bisa mengajarkannya kepada yang lain. Satu kali tahu, kepakai seterusnya insya Allah. Itu berlakukan pada seluruh lafaz-lafaz zikir harian yang sering diucapkan, pelajari sekali saja seumur hidup. Itu sudah kebaikan yang besar. Satu, poin pertama tentang dalil dan hukum penggunaan amma ba'd. Jadi amma ba'd adalah kalimat yang banyak digunakan Rasulullah SAW dalam khutbah dan suratnya. Seperti contohnya dalam khutbatul hajah. Jadi bukan sembarang ucapan, ini ucapan yang dipilih oleh Rasulullah SAW dalam khutbah-khutbah beliau dan dalam surat beliau. Kalau begitu hukumnya apa? Disunnahkan, digunakan dalam khutbah dan surat menyurat. Poin yang kedua, artinya apa? Maka butuh kita memahami secara nahwunya. Agar kita tepat di dalam menerjemahkan. Karena sekali lagi menerjemahkan itu bukan asal membuka kamus. Kalau kita perhatikan ucapan Syekhul Islam di dalam Wasitiyah ini, amma ba'du fahadha. Lihat matan, amma ba'du fahadha. Jadi setelah amma ba'du ada fa. Setelah itu baru hadha. Jadi amma ba'du fa dan seterusnya ini menunjukkan secara nahwu, menunjukkan kalimat syarat dan jawabnya. Syarat dan jawabnya. Jadi kalau diterjemahkan secara lengkap, adapun sesudah menyebutkan hal di atas, maka saya menyebutkan hada, ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu. Seolah-olah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan kata amma ba'du fahada, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun sesudah menyebutkan hal di atas, maka saya menyebutkan ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Saya ulangi, fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Maka saya menyebutkan ini adalah keyakinan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Bukan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Keliru tadi ucapannya Syekhul Islam. Jadi kalau dipanjangkan begitu, adapun sesudah menyebutkan hal di atas, maka saya menyebutkan dan seterusnya. Itulah amma ba'du fa. Nah, lalu diringkas dengan adapun sesudah itu. Kenapa diringkas? Apa dasar teorinya dalam ilmu menerjemah? Nah, ini ada babnya tersendiri dalam ilmu menerjemah. At-tadyiq wa at-tawsi', yaitu dalam bab menyempitkan dan perluas. Menyempitkan maksudnya dalam bahasa sumbernya itu 5 kata dalam bahasa Arabnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seringkali ada yang jenis seperti ini, yaitu hanya kurang dari 5 kata, mungkin 3 kata saja. Tidak masalah, asal sesuai dengan kaidah menerjemah. Sebaliknya at-tawsi' memperluas. Dalam bahasa sumbernya itu hanya 3 kata dalam bahasa Arabnya, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bisa berkata-kata. Nggak masalah, asal ada kaidahnya, asal sesuai dengan kaidah ilmiahnya dalam ilmu menerjemah. Kalau paham ilmu menerjemah, seorang tidak
kaku dalam menerjemahkan. Dia paham mana yang harus diperluas. Dia paham mana yang harus dipersingkat. Yang bisa dipersingkat. Dia nggak ragu-ragu. Loh, kan ini terjemahannya ada 5 kata. Di dalam kamus saya buka kata pertama terjemahnya ini, kata kedua ini, kata ketiga. Sekali lagi ilmu menerjemah tidak hanya dalam aktivitas menerjemah, tidak hanya masalah kamus. Baik. Dari sini kita menjadi paham bahwa mengapa amma ba'd diterjemahkan adapun sudah itu, karena ini kalimat jawab dan syaratnya dan diringkas terjemahannya. Kemudian lebih penting daripada itu adalah hadirkan dalam hati saya sedang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dalam khutbah saya mengucapkan amma ba'd, dapat pahala ini. Bukan sekedar refleks lisan atau ikut-ikutan tanpa ada niat mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada niat ibadah. Lalu poin ketiga, apa kegunaan amma ba'd? Untuk memulai inti pembicaraan. Dengan berpindah dari satu bentuk pembicaraan sebelum amma ba'd kepada bentuk yang lainnya yaitu sudah amma ba'd. Untuk memulai maksud atau inti pembicaraan. Dengan berpindah dari satu bentuk pembicaraan sebelum amma ba'd dan kepada bentuk pembicaraan yang lainnya sudah amma ba'd. Fahada, maka ini, lihat, menguasai matan sudah mulai antum terbiasa dari awal Bismillahirrahmanirrahim, bak saja memiliki makna sampai kemudian fa pada amma ba'd fa, sekarang hada. Pokoknya target menguasai matan, Anda lepas syarah. Ini ada kitab matan, langsung dalam benak Anda ada syarahnya. Karena benar-benar menguasai secara detail kata per kata, bahkan huruf yang memang butuh untuk dikuasai. Hada ada 2 maksud kemungkinan makna. Ini di sini, ya ini bedanya kalau belajar langsung dengan guru dengan kalau Anda beli terjemahan, kan banyak terjemahan syarah wasitiyah. Anda baca sambil tidur, baru 10 menit, mata 5 watt ngantuk, nggak jadi khatam. Apalagi sampai detail, hadza di sini memikirkan, kan sulit. Nah, ada 2 kemungkinan makna hadza. Ada kemungkinan makna hadza. Ini di sini kemungkinan pertama adalah ini loh yang ada dalam pikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis. Karena ketika mengucapkan hadza kan belum selesai wasitiyah itu. Belum sampai akhir bab. Maka hadza maksudnya ini loh yang ada dalam pikiran yang saya rencanakan untuk saya tulis. Itu maksudnya. Kemungkinan yang kedua, hadza maksudnya kitab ini. Setelah lengkap ada pada pembaca. Setelah selesai ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai akhir bab, beliau membayangkan, seolah-olah beliau membayangkan bahwa kitab wasitiyah ini sudah lengkap selesai ditulis sampai pada pembaca. Ini maksudnya kitab wasitiyah ini lengkapnya sampai akhir bab. I'tiqad al-firqatin najiyah. Isinya adalah tentang keyakinan kelompok yang selamat. Itu ya. Ya baik, karena sudah 5:30 kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah baru sampai 2 pertemuan baru sampai fahada. Jadi nanti kalau sudah khatam
siap-siap buku yang tebal untuk catatan ini, fawaid dan seterusnya. Antum beri daftar isi kolom-kolom sehingga satu saat butuh dengan mudah antum bisa ketahui, kasih halaman catatan-catatan kalian seperti layaknya sebuah buku. Sehingga begitu, dulu saya pernah dapat kata faedah fahada, di mana dulu ya, buka belum tentu ketemu. Atau kalau seandainya di perangkat komputer urusannya lebih mudah, bisa dicari, tapi lebih bagus lagi ketika Anda ada daftar isi fawaid ilmiah, baik secara lughawiyah, baik secara kaidah maupun secara yang lainnya. Demikian, wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi